Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini meskipun saya tidak bisa hadir di kelas, tapi paling tidak saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu untuk teman-teman mata kuliah di kelas mata kuliah filsafat semester 1. Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak bisa hadir untuk bertatap muka, akan tetapi saya akan mengirimkan materi yang sudah saya janjikan kepada teman-teman, dan materi itu terkait tentang pengertian filsafat, konsep umum filsafat. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa memahami, paling tidak lah punya bayangan ya, what the meaning of philosophy, apa itu filsafat, kemudian sebenarnya filsafat itu membahas atau mengkaji apa saja. Nanti teman-teman bisa memahaminya. Baik, akan saya mulai kepada teman-teman kelas mata kuliah filsafat. Jadi sebelum kita masuk pada ranah pembahasan lebih jauh mengenai filsafat, ada baiknya kita memahami dulu apa itu pengertian filsafat. Baik, di sini pengertian filsafat itu berasal dari secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo dan sophia. Nah, yang dimaksud dengan philo itu apa? Philo itu artinya adalah love atau cinta, sophia artinya wisdom atau kebijaksanaan. Mungkin teman-teman sering dengar ya, wih, wise benar, orang itu, bapak itu ternyata seorang yang sangat wise. Wise di sini biasanya diartikan sebagai yang bijak. Maka diharapkan orang yang memahami filsafat itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan, yang mampu memahami bagaimana kondisi secara tekstual, teks, dan secara konteks. Begitu, bagaimana kondisi antara Dasein dengan Dasolen. Bagaimana yang seharusnya dengan apa yang terjadi pada realitas. Nah, itu harus dihadapi dengan pemikiran yang sangat bijaksana, dengan pemikiran yang wisdom ini. Maka ketika filsafat dimaknai secara bahasa, dia memiliki dua makna, yaitu cinta kepada kebijaksanaan. Nah, jadi teman-teman, berfilsafat itu adalah belajar untuk mencintai, belajar untuk menyayangi. Nah, cinta itu kan derajatnya lebih tinggi ya. Jadi belajar untuk mencintai. Mencintai apa? Mencintai kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang seperti apa? Kebijaksanaan itu juga diartikan sebagai mencintai pada kebenaran. Nah, jadi cinta kebenaran, kalau orang mau berpikir secara benar, bertindak secara benar, maka harus memiliki pengetahuan yang benar. Maka berfilsafat juga harus cinta kepada pengetahuan. Jadi terkadang sophia ini diartikan sebagai wisdom, kebijaksanaan juga diartikan sebagai episteme atau pengetahuan, juga bisa diartikan sebagai truth atau kebenaran. Nah, sekarang beranjak pada ranah terminologi, pengertian secara terminologi filsafat itu di sini bisa diartikan dari beberapa hal. Yang jelas, secara terminologi atau secara istilah, berfilsafat itu adalah sebuah aktivitas. Nah, aktivitas apa? Aktivitas berpikir. Nah, ketika aktivitas berpikir ini terjadi, maka terjadilah sebuah proses berpikir. Nah, jadi sebenarnya maka seringkali kalau kita dengar ya, hasil tidak mengkhianati, proses tidak mengkhianati hasil. Jadi ketika prosesnya bagus, maka insya Allah hasilnya akan bagus. Berfilsafat ini mengajarkan bagaimana kita berproses dalam berpikir. Nah, proses berpikir ini disyarati atau mensyaratkan beberapa hal jika memang akan menghasilkan suatu hasil berpikir yang bagus. Apa saja itu? Proses berpikir yang bagus itu jika didasari dengan dasar rasional, sistematis, kritis, radix, koherens, komprehensif, serta bertanggung jawab. Nah, filsafat juga merupakan proses berpikir untuk mempertanyakan seluruh dogma yang sudah dianggap benar dan tidak pernah dipertanyakan kembali. Nah, kita seringkali nih ya, dalam kehidupan, kita itu menganggap semua pengetahuan atau informasi yang kita terima itu benar adanya.
dosen ngomong selalu dianggap benar, nggak pernah kan ada yang cross check, tidak ada yang cross check, nah selalu dianggap benar, tidak pernah dipertanyakan kembali. Sedangkan berfilsafat itu harus dipertanyakan kembali. Nah, kemudian filsafat juga merupakan ilmu yang mengkaji mengenai metafisika, epistemologi, etika, estetika, dan logika. Baik, akan saya lanjutkan selanjutnya cara berpikir secara rasional. Nah, apa yang dimaksud dengan berpikir, ciri berpikir filsafat itu ada beberapa. Maka ini akan dikatakan bahwasanya orang tersebut sedang melaksanakan atau melakukan aktivitas berpikir secara filosofis. Maka orang tersebut harus berpikir secara rasional. Nah, berpikir secara rasional itu yang seperti apa? Yaitu yang meletakkan akal sehat sebagai alat untuk memikirkan realitas. Nah, jadi berpikir secara rasional itu menggunakan rasio. Nah, berfilsafat itu menekankan berpikir menggunakan rasio atau akal. Berbeda ketika kita menggunakan berpikir secara spiritual ya, atau secara religius, maka kita akan menggunakan kemampuan hati, baru kemudian membuktikan ayat-ayat religius tersebut menggunakan rasio. Nah, kalau berpikir filsafat itu yang ditekankan rasio dulu, baru nyari bukti-buktinya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode berpikir filsafat. Nah, metode berpikir filsafat itu apa saja? Nah, metode berpikir filsafat di sini ada beberapa, yaitu metode berpikir secara induksi, kemudian deduksi, kemudian dialektika. Nah, induksi ini adalah pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus atau individual untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan deduksi itu sebaliknya, pengambilan kesimpulan dari hal atau konsep yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, dialektika ini lebih kompleks dibandingkan dengan induksi dan deduksi. Nah, kalau dialektika ini adalah pengambilan kesimpulan yang sifatnya sirkular, jadi dia tidak ada hentinya. Nah, tahapannya apa saja? Yaitu tahapannya melalui tesis, antitesis, dan sintesis. Nah, teman-teman, jadi berpikir secara dialektika ini, nah seperti ini, ciri berpikir secara dialektika itu adalah dari mulai secara sirkular seperti ini, yaitu pertama adalah tahapannya tesis. Tesis ini adalah praduga pertama atau statement pertama, teori awal, yang kemudian didialektikakan, didialogkan antara satu teori dengan teori yang lainnya, maka akan menghasilkan antitesis atau pendialogan realitas satu dengan teks yang satu dengan teori dengan landasan teori ini, kemudian akan menghasilkan sebuah antitesis. Nah, antitesis ini adalah perlawanan antara teori yang sudah ada pada tesis dengan teori yang selanjutnya. Nah, ini didialogkan, dihadapkan dengan realitas atau keadaan sosial atau keadaan individual. Misalnya contoh masalah kemiskinan, yang tesis awal dikatakan bahwasanya kemiskinan itu disebabkan oleh faktor ekonomi, teori. Ini banyak sekali teori yang berkembang yang mengatakan bahwasanya kemiskinan disebabkan oleh faktor ekonomi. Baru kemudian muncul teori-teori yang lainnya, muncul lagi teori yang kedua, mengatakan bahwasanya ternyata kemiskinan itu disebabkan oleh faktor lain. Antara lain adalah faktor agama. Kenapa faktor agama? Karena ternyata ada aliran keagamaan yang fatalism atau yang menganggap bahwasanya segala hal sesuatu itu merupakan sudah ditakdirkan, dicatatkan oleh Allah. Kita ini hanya sebagai wayang, ada dalangnya itu Gusti Allah. Nah, kita hanya menjalani saja. Nah, maka tingkat ikhtiar kita rendah. Kalau sudah ikhtiarnya rendah, pemaknaan terhadap agama yang seperti ini menyebabkan orang malas untuk melakukan ikhtiar yang keras atau susah untuk bekerja keras karena menganggap ya beginilah memang nasib saya, Allah sudah menggariskan saya menjadi orang yang tidak punya, contohnya seperti itu. Nah, itu teori ekonomi dan teori agama. Baru kemudian ini didialogkan, benarkah hanya kedua teori ini saja? Ternyata setelah didialogkan menghasilkan suatu sintesis, kesimpulan bahwasanya faktor yang menyebabkan kemiskinan tidak hanya faktor ekonomi yang rendah,
tapi juga faktor pemaknaan terhadap keagamaan atau faktor pemaknaan terhadap ajaran keagamaan yang kurang baik atau masih keliru. Nah, kemudian cabang-cabang filsafat itu apa saja? Nah, di sini kita akan bicara mengenai cabang filsafat. Ada beberapa cabang filsafat, yaitu yang pertama metafisika, kemudian yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, metafisika ini kajiannya adalah tentang hakikat realitas, mempertanyakan yang ada atau being. Nah, kemudian cabangnya apa saja? Ada metafisika umum dan metafisika khusus. Jadi metafisika itu dibagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum inilah yang dikatakan sebagai ontologi, maka sering sekali orang menyebutnya ontologi metafisika. Nah, kemudian yang kedua adalah metafisika khusus. Metafisika khusus ini juga dibagi menjadi tiga, ada teologi metafisika, antropologi metafisika, dan kosmologi metafisika. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Cabang filsafat yang lain selain metafisika adalah epistemologi. Kajiannya tentang apa? Dia mengkaji tentang pengetahuan. Bicara tentang apa? Tentang sumber pengetahuan, metode mendapatkan pengetahuan, struktur pengetahuan, dan lain sebagainya. Aliran-aliran dalam pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya cabang filsafat apalagi? Aksiologi. Aksiologi itu mengkaji tentang apa? Mengkaji tentang nilai atau value. Nilai apa yang dikaji? Yaitu nilai etika dan estetika. Nilai etika menekankan pada tingkah laku, estetika menekankan pada pengkajian pada nilai keindahan. Kemudian yang terakhir, ini juga akan dibahas oleh kelompok selanjutnya nanti, aliran-aliran di dalam filsafat. Ada aliran rasionalisme yang menekankan pada kekuatan akal untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Aliran empirisme, yaitu aliran yang menekankan pada kemampuan indrawi atau empiri untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Kemudian aliran kritisisme yang menekankan pada kemampuan rasio dan kemampuan empiri untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran. Kemudian aliran idealisme, yaitu aliran yang menekankan bahwasanya kebenaran atau pengetahuan yang hakiki itu hanya didapatkan dari alam ide. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme itu aliran filsafat yang menekankan bahwasanya segala sesuatu dianggap baik atau sebagai sumber kebenaran dan pengetahuan dilihat dari nilai manfaatnya atau nilai pragmanya, dari value-nya. Kemudian ada eksistensialisme dan fenomenologi. Nanti akan dibahas selanjutnya oleh kelompok